Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Widiatama dengan 3 digit NIM terakhir 065. Di sini saya akan memaparkan mengenai computer vision, sebuah kecerdasan buatan yang mengubah pixel menjadi pemahaman visual. Yang pertama, computer vision lebih dari sekadar melihat. Computer vision merupakan sebuah cabang kecerdasan buatan AI yang menggabungkan sebuah sains dan teknologi agar mesin memiliki kemampuan yang layaknya penglihatan manusia. Tujuannya tidak hanya untuk menangkap gambar, tetapi memproses, memahami, hingga membuat keputusan berdasarkan data visual. Selanjutnya ada anatomi fisik komputer. Proses meniru penglihatan manusia yang membutuhkan 3 komponen utama yang bekerja secara terintegrasi. Di sini dapat dilihat sebuah gambar dari kamera yang akan memproses sebuah data menjadi gambar digital dan akan diproses melalui komputer. Selanjutnya ada kemampuan. Yang pertama itu untuk klasifikasi gambar. Yang pertama ada bentuk dasar dari computer vision. Kedua, model AI memberikan satu label spesifik untuk keseluruhan gambar berdasarkan subjek utamanya. Keterbatasan hanya mengenali jenis objek, tapi tidak dapat mengetahui letak pastinya di dalam sebuah gambar. Untuk kemampuan yang kedua itu deteksi objek. Yang pertama untuk mengidentifikasi lokasi spesifik satu atau banyak objek di dalam sebuah gambar. Kedua, menggunakan kotak pembatas atau bounding box untuk melokalisasikan dan mengunci sebuah target. Ketiga, untuk membedakan berbagai entitas secara bersamaan seperti manusia, mobil, tas, dan lain-lain sesuai program yang kita buat. Kemampuan yang ketiga ada segmentasi citra. Yang pertama, membentuk analisis yang jauh lebih presisi dibandingkan kotak pembatas. Kedua, sistem dapat mengidentifikasi dan memisahkan sebuah objek hingga ke tingkat piksel. Ketiga, sangat krusial untuk aplikasi yang menuntut akurasi bentuk, seperti membedakan jaringan sehat dan tumor pada citra medis. Kemampuan keempat itu OCR atau Optical Character Recognition. Yang pertama itu teknologi untuk mengonversi dokumen hasil pemindaian atau teks dalam gambar menjadi data teks digital. Selanjutnya ada contoh nyata merupakan sistem pembaca plat nomor kendaraan otomatis di jalan tol atau digitalisasi dokumen cetak. Selanjutnya ada mesin penggerak Convolutional Neural Network atau CNN. Pertama, sebagian besar sistem klasifikasi citra modern menggunakan CNN sebagai fondasinya. Kedua, sama seperti korteks visual manusia, CNN juga dirancang khusus untuk menangani data grid seperti gambar. Tiga, bekerja dengan mengekstrak fitur lokal seperti tepi, bentuk dasar, dan warna secara otomatis melalui lapisan konvolusi tanpa memerlukan perprosesan manual yang rumit. Standar kecepatan real time. Yang pertama ada arsitektur deteksi objek satu tahap yang merevolusi industri karena kecepatannya. Kedua, berbeda dengan model yang lama yang dapat menganalisis gambar berkali-kali. YOLO membagi gambar ke dalam grid dan memprediksi kotak pembatas beserta kelasnya secara serentak. Dan yang terakhir, sangat ideal untuk aplikasi real time seperti live video, surveillance, dan kendaraan otonom. Untuk penerapan nyata itu ada di revolusi medis. Yang pertama, AI kini menganalisis gambar radiologi seperti X-ray, MRI, CT scan dengan ketelitian tingkat tinggi. Kedua, deteksi dini. Mampu menemukan kelainan, tumor, atau lesi kanker pada tahap sangat awal. Seringkali lebih cepat dan presisi dibanding tenaga medis manusia. Terakhir ada pemantauan, itu menganalisis gambar mata untuk mendeteksi retinopati diabetik secara otomatis.
Penerapan nyata yang kedua itu ada kendaraan otonom. Yang pertama mobil otonom seperti Tesla Autopilot sangat bergantung pada deteksi objek real time yang berkecepatan tinggi. Yang kedua, sistem secara install mengenali mobil lain, pejalan kaki, rintangan, dan membaca sebuah rambu lalu lintas untuk menavigasi dengan aman tanpa campur tangan manusia. Penerapan yang ketiga ada keamanan dan industri. Dari keamanan publik, sistem pengenalan wajah dan deteksi aktivitas mencurigakan melalui CCTV pintar. Untuk dari industri, ada robotika industri, mengalahkan robot menggunakan computer vision untuk mengidentifikasi objek di jalur perakitan dan melakukan kontrol kualitas secara presisi. Adapun tantangan teknis di dunia nyata, meskipun canggih, mesin bisa bingung. Akurasi computer vision sering terhambat oleh yang pertama ada faktor lingkungan dari pencahayaan dan sudut, oklusi dari objek yang tertutup atau menutupi. Yang ketiga untuk kualitas gambar dari resolusi sebuah gambar yang rendah. Selanjutnya ada batasan etika atau isu privacy. Kemampuan untuk memantau visual secara 24/7 membawa tanggung jawab moral yang besar. Untuk privasinya sendiri, potensi ancaman pengawasan massal tanpa izin dan pelanggaran hak privasi individu. Yang kedua, bias AI. Jika dilatih dengan data yang tidak merepresentasikan keberagaman, sistem pengenalan wajah dapat menghasilkan diskriminasi atau false positif yang merugikan kelompok tertentu. Jadi untuk kesimpulannya, pertama, computer vision bukan hanya sekedar alat pemrosesan gambar, melainkan jembatan yang memungkinkan mesin untuk memahami kompleksitas dunia kita. Yang kedua, dari diagnostik medis hingga mobil otonom, teknologi ini mengubah landscape industri secara masif. Yang terakhir, tugas kita untuk masa depan menguasai algoritma canggih ini sambil menjaga keseimbangan antara inovasi teknis yang disruptif dengan tanggung jawab etika dan privasi. Mungkin itu saja pemaparan saya mengenai pengenalan computer vision. Selanjutnya akan saya paparkan untuk hasil dari tugas yang diberikan mengenai computer vision. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk programnya dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu untuk menampilkan sebuah gambar. Di sini untuk programnya, di sini ada variabel untuk import library-library dari CV2, NumPy, OS, Matplotlib, dan ini untuk directory script. Jadi ini untuk path folder gambar input dan output yang sudah tersedia di sebuah folder khusus bagian gambar, dan di sini untuk inputnya, dan inputnya itu sebuah gambar dan akan ditampilkan atau disimpan di sebuah output pada folder. Ini lanjut langsung ke jawaban ini sini. Untuk kita langsung loncat ke bagian seperti pemfilteran dalam sebuah gambar. Di sini nah di sini untuk subplot gambar berwarna. Di sini untuk fungsi mengubah gambar itu untuk mendeteksi warna dalam gambar tersebut agar dapat ditampilkan di output dengan
serta warna-warnanya, tidak hanya hitam putih. Di sini untuk contoh untuk subplot kedua ini gambar dengan sebuah filter grayscale, ya berarti nanti outputnya itu sebuah gambar yang mayoritas gambarnya berwarna grey atau abu-abu. Terus kita lanjut ke yang kedua. Oh, untuk yang pertama seperti ini hasilnya. Di sini tampak untuk gambar defaultnya itu seperti ini, bentuk seperti ini dan langsung diubah ke grayscale. Yang kedua untuk properti gambar. Itu program ini untuk mempelajari cara mengakses dan memahami properti-properti dasar sebuah gambar digital, dimensi, tipe data, jumlah pixel, memori, jumlah channel, dan format data. Di sini yang pertama untuk image shapes-nya, mendapatkan dimensi gambar, tipe data pixel, total jumlah elemen, ukuran memori yang digunakan, dan untuk hasilnya seperti ini. Jadi di sini dia tuh untuk menyimpan sebuah seperti properti gambar, seperti untuk warnanya, pixel-pixelnya dia akan tertulis di sini, dan data tipenya Win8 dengan ukuran size yang di sini untuk RGB-nya 900 kilobyte, yang grayscale-nya 300 kilobyte. Dan yang ketiga, konversi ruang warna. Program ini untuk mempelajari sebuah berbagai ruang warna dalam pemrosesan gambar dan mengetahui cara mengkonversi dari satu ruang warna ke lainnya. Ini untuk outputnya. Di sini terlihat untuk saturation ini. Di sini apa dari warna hitamnya itu diubah dari minimal 0 menjadi 128 ke maksimal 255. Ini untuk programnya. Pertama itu untuk membaca gambar berwarna dulu dari RGB-nya, dari sebuah BGR jadi RGB untuk macrotip atau tampilan normal defaultnya. Dan untuk gambar BGR akan diubah menjadi grayscale abu-abu dalam satu channel. Sini juga yang keempat tuh diubah menjadi HSV atau Hue Saturation and Value, mengkonversi ke ruang warna HCV sangat berguna untuk deteksi warna karena memisahkan jenis warna, saturation, dan kecerahannya. Di sini dapat terlihat pada output di mana saturationnya, nilai saturation, dan jenis warna dan kecerahan. Di sini untuk nilai-nilainya, nilai range HCV-nya dari masing-masing warna dasarnya seperti merah diatur dengan H0 sampai 10 dengan nilai 170 sampai 179, dan hijau dengan ini masing-masing berbeda-beda. Dan di sini untuk pengaturan dari hue, lightness, dan saturation. Yang keenam ada BGR juga menjadi lab, konversi ke ruang warna lab untuk diatur jarak Euclidean sesuai dengan persepsi manusia. Mungkin itu saja. Lanjut ke 4, yaitu untuk akses manipulasi pixel dan output yang dihasilkan seperti ini. Di sini ada berbagai konversi ruang warna. Di sini ada BGR,
untuk defaultnya, dan nanti diubah menjadi RGB untuk normal, warna normalnya, dan akan diubah dari grayscale menjadi bentuk abu-abu, warna abu-abu HCV untuk mengatur sebuah seperti kecerahan, mengatur warna dalam gambar. Di sini ada LS, lab, GCRCB, dan HSF. Ya, untuk programnya di sini untuk pertama ini untuk mengakses nilai pixel. Untuk akses nilai pixel sendiri, untuk posisi defaultnya itu Y di nilai 100 X 200. Yang kedua ada cara akses pixel ini, dan yang ketiga mengubah area pixel itu dapat mengubah untuk manipulasi area pixel itu membuat kotak merah di area, misal di area Y diubah menjadi 50 atau sampai ke nilai 150, dan X 50 sampai 150 juga. Membuat kotak hijau di area lain. Kita lanjut untuk yang kelima itu operasi aritmetika gambar. Untuk outputnya seperti ini. Nah, ini untuk akses untuk manipulasi pixel. Di sini terlihat untuk untuk gambarnya itu dapat dimanipulasi bagian-bagiannya untuk diubah warnanya menjadi yang berawal berwarna. Gambar normalnya akan diubah menjadi warna lain. Seperti ini untuk mata, gambar kucingnya dari hitam ke merah. Nah, di sini untuk programnya ini yang paling penting itu yang nomor 3 ini untuk menambah konstanta atau membuat warna itu terang atau gelap. Di sini untuk menambahkan 80 ke 5 pixel gambar lebih terang. Soalnya ini adalah sebuah perkalian untuk mengubah kontras dengan CV multiply untuk mengalihkan pixel elemen wise, mengalihkan dengan faktor lebih dari satu, kontras naik, dan untuk mengalihkan dan faktor kurang dari satu, kontras akan turun. Sini ada alpha blending untuk mengatur sebuah gamma pada gambar agar apa sebuah gambar itu tidak, kontrasnya itu tidak terlalu berlebihan. Nah, di sini untuk pengaturan blendingnya ada 70% ditambah 30%. Jadi ini 70% itu image atau gambar pertama yang akan disesuaikan dari gambar kedua juga. Dari gambar pertama 70%, gambar kedua 30%. Invert negatif gambar. Di sini untuk mengatur warna seperti mengubah ke warna negatif, visualisasi sama hasil. Lanjut yang keenam. Keenam itu operasi bitwise. Untuk hasilnya seperti ini. Di sini terlihat untuk operasi bitwise dasar seperti yang A itu ada persegi, yang B lingkaran, terus ini penggabungan dari A dan B berbentuk seperempat lingkaran. Di sini A or B. Jadi di sini ada
gambar A atau B yang menjadi satu, tapi mencakup keduanya dari persegi dan lingkaran, dan di sini A XOR B. Di sini sama seperti yang OR, hanya ini untuk bagian pemotongnya itu terlihat dipisah dan invert persegi not A. Nah, di sini untuk OR pixel sama dengan putih jika di salah satu kedua gambar pixelnya putih, berguna untuk menggabungkan dua mask. Selanjutnya untuk operasi XOR, perbedaan simetris, symmetric difference, XOR atau pixel yang putih hanya jika di salah satu gambar. Jadi di sini ini yang XOR ini yang berwarna putih itu di salah satu coba gambar. Jadi untuk yang misal bulat, yang bagian ini menyatu dengan yang persegi, dia akan berwarna hitam. Dia akan berwarna putih jika masing-masing ini tidak mencakup keduanya. Kita lanjut yang ketujuh, bentuk geometris hasil. Di sini ada sebuah line rectangle. Nah, di sini untuk berbagai bentuk geometris ya, ada circle juga, bintang, lain-lain. Di sini untuk gambarnya, garis tulen. Ini dari programnya sendiri itu, per masing-masing program itu untuk membuat sebuah masing-masing bentuk bidangnya. Sini untuk yang pertama itu membuat kanvas kosong atau backgroundnya itu, yang kedua untuk garis line untuk gambaran pertama itu yang berbentuk line atau arrowhead line, tiga gambar garis panah, gambar persegi dan lain-lainnya, hingga ke gambaran terakhir itu yang bintang. Mungkin itu saja penjelasannya mengenai penugasan dari praktikum. Selanjutnya itu ada sebuah tugas untuk membuat program saya sendiri, dan di sini untuk ketentuan tugasnya tuh ya, ini untuk tugas video project, dan di sini ada berbagai pilihan project dengan soal cerita. Di sini saya akan memilih salah satu untuk dari soal cerita ini dibuat sebuah program yang dapat dijalankan secara keseluruhan. Dan di sini saya memilih untuk soal nomor 4, yaitu foto booth festival kampus. Jadi untuk soal cerita itu, panitia festival kampus ingin membuat foto booth digital sederhana, dan kita disuruh untuk membuat aplikasi yang dapat menangkap foto dari webcam. Jadi kita nanti program kita setelah jalannya akan membuka webcam, dan yang B menerapkan filter warna. Dari sebuah webcam itu dapat memilih warna-warna filter dari sepia, cool, warm, dan grayscale. Dan C menambahkan frame dekoratif bertema festival. D menambahkan teks Festival Kampus 2026 dengan font menarik. Dan E membuat strip photo booth. Nanti ada berbagai pilihan seperti untuk yang bentuk vertikal dan horizontal. Dan F menyimpan dengan nama unik berdasarkan timestamp. Dan J
membuat monteks semua pengunjung sebagai kenangan. Ya, di sini langsung saja nanti saya akan buatkan videonya, namun tidak bisa on cam dikarenakan webcam digunakan untuk program dari photo booth itu, karena harus membuka webcam satu webcam, tidak bisa double. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk programnya dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu untuk menampilkan sebuah gambar. Di sini untuk programnya, di sini ada variabel untuk import library-library dari CV2, NumPy, OS, Matplotlib, dan ini untuk directory script. Selanjutnya ini untuk path folder gambar input dan output yang sudah tersedia di sebuah folder khusus bagian gambar, dan di sini untuk inputnya itu sebuah gambar dan akan ditampilkan atau disimpan di sebuah output pada folder. Kemudian lanjut langsung ke ini jawaban ini sini untuk kita langsung loncat ke bagian seperti pemfilteran dalam sebuah gambar di sini. Nah, di sini untuk subplot gambar berwarna, di sini untuk fungsi mengubah mengubah gambar itu untuk mendeteksi warna dalam gambar tersebut agar dapat ditampilkan di output dengan serta warna-warnanya, tidak hanya hitam putih. Di sini untuk contoh untuk subplot kedua ini gambar dengan sebuah filter grayscale, ya berarti nanti outputnya itu sebuah gambar yang mayoritas gambarnya berwarna grey atau abu-abu. Terus kita lanjut ke yang kedua. Oh, untuk yang pertama seperti ini hasilnya. Di sini tampak untuk gambar defaultnya itu seperti ini, bentuk seperti ini, dan langsung diubah ke grayscale. Yang kedua untuk properti gambar. Itu program ini untuk mempelajari cara mengakses dan memahami properti-properti dasar sebuah gambar digital, dimensi, tipe data, jumlah pixel, memori, jumlah channel, dan format data. Di sini yang pertama untuk image shapes-nya, mendapatkan dimensi gambar, tipe data pixel, total jumlah elemen, ukuran memori yang digunakan, dan untuk hasilnya seperti ini. Jadi di sini dia tuh untuk menyimpan sebuah seperti properti gambar, seperti untuk warnanya, pixel-pixelnya dia akan tertulis di sini, dan data tipenya UIN 8 dengan ukuran size yang di sini untuk RGB-nya 900 kilobyte, yang grayscale-nya 300 kilobyte. Dan yang ketiga, konversi ruang warna. Program ini untuk mempelajari sebuah berbagai ruang warna dalam pemrosesan gambar dan mengetahui cara mengkonversi dari satu ruang warna ke lainnya. Ini untuk outputnya. Di sini terlihat untuk saturation ini
Di sini apa dari warna hitamnya itu diubah dari minimal 0 menjadi 128 ke maksimal 255. Ini untuk programnya, pertama itu untuk membaca gambar berwarna dulu dari RGB-nya, dari sebuah BGR jadi RGB untuk matplotlib atau tampilan normal defaultnya. Dan untuk gambar BGR akan diubah menjadi grayscale abu-abu dalam satu channel. Sini juga yang keempat tuh diubah menjadi HSP atau Hue Saturation and Value, mengkonversi ke ruang warna HCV sangat berguna untuk deteksi warna karena memisahkan jenis warna, saturation, dan kecerahannya. Di sini dapat terlihat pada output di mana saturationnya, nilai saturation, dan jenis warna dan kecerahan. Di sini untuk nilai-nilainya, nilai range HCV-nya dari masing-masing warna dasarnya seperti merah diatur dengan H0 sampai 10 dengan nilai 170 sampai 179, dan hijau dengan ini masing-masing berbeda-beda. Dan di sini untuk pengaturan dari hue, lightness, dan saturation. Yang keenam ada BGR juga menjadi lab, konversi ke ruang warna lab untuk diatur jarak Euclidean sesuai dengan persepsi manusia. Mungkin itu saja. Lanjut ke 4, yaitu untuk akses manipulasi pixel dan output yang dihasilkan seperti ini. Di sini ada berbagai konversi ruang warna. Di sini ada BGR untuk defaultnya, dan nanti diubah menjadi RGB untuk normal, warna normalnya, dan akan diubah dari grayscale menjadi bentuk abu-abu, warna abu-abu HCV untuk mengatur sebuah seperti kecerahan, mengatur warna dalam gambar. Di sini ada LS, lab, GCRCB, dan HSF. Ya, untuk programnya di sini untuk pertama ini untuk mengakses nilai pixel. Untuk akses nilai pixel sendiri, untuk posisi defaultnya itu Y di nilai 100 X 200. Yang kedua ada cara akses pixel ini, dan yang ketiga mengubah area pixel itu dapat mengubah untuk manipulasi area pixel itu membuat kotak merah di area, misal di area Y diubah menjadi 50 atau sampai ke nilai 150, dan X 50 sampai 150 juga. Membuat kotak hijau di area lain. Kita lanjut untuk yang kelima, itu operasi aritmetika gambar. Untuk outputnya seperti ini. Nah, ini untuk akses untuk manipulasi pixel. Di sini terlihat untuk untuk gambarnya itu dapat dimanipulasi bagian-bagiannya untuk diubah warnanya menjadi yang berawal berwarna
gambar normalnya akan berubah menjadi warna lain. Seperti ini untuk mata gambar kucingnya dari hitam ke merah. Nah, di sini untuk programnya ini yang paling penting itu yang nomor 3 ini untuk menambah konstanta atau membuat warna itu terang atau gelap. Di sini untuk menambahkan 80 ke 5 pixel gambar lebih terang. Soalnya ini adalah sebuah perkalian untuk mengubah kontras dengan CV multiply untuk mengalihkan pixel element wise, mengalihkan dengan faktor lebih dari satu, kontras naik, dan untuk mengalihkan dan faktor kurang dari satu, kontras akan turun. Sini ada alpha blending untuk mengatur sebuah gamma pada gambar agar apa sebuah gambar itu tidak kontrasnya itu tidak terlalu berlebihan. Nah, di sini untuk pengaturan blendingnya ada 70% ditambah 30%. Jadi ini 70% itu image atau gambar pertama yang akan disesuaikan dari gambar kedua juga. Dari gambar pertama 70%, gambar kedua 30%. Invert negatif gambar. Di sini untuk mengatur warna seperti mengubah ke warna negatif, visualisasi sama hasil lanjut. Yang keenam itu operasi bitwise. Untuk hasilnya seperti ini. Di sini terlihat untuk operasi bitwise dasar seperti yang A itu ada persegi, yang B lingkaran, terus ini penggabungan dari A dan B berbentuk seperempat lingkaran. Di sini A or B. Jadi di sini ada gambar A atau B yang menjadi satu, tapi mencakup keduanya dari persegi dan lingkaran. Dan di sini A X or B. Di sini sama seperti yang OR, hanya ini untuk bagian pemotongnya itu terlihat dipisah dan invert persegi not A. Nah, di sini untuk OR pixel sama dengan putih jika di salah satu kedua gambar pixelnya putih, berguna untuk menggabungkan dua emas. Soalnya untuk operasi XOR, perbedaan simetris, symmetric difference, XOR atau pixel yang putih hanya jika di salah satu gambar. Jadi di sini ini yang XOR ini yang berwarna putih itu di salah satu coba gambar. Jadi untuk yang misal bulat yang bagian ini menyatu dengan yang persegi, dia akan berwarna hitam. Dia akan berwarna putih jika masing-masing ini tidak mencakup keduanya. Kita lanjut yang ketujuh, bentuk geometris hasil. Di sini ada sebuah line rectangle. Nah, di sini untuk berbagai bentuk geometris ya, ada circle juga, bintang, lain-lain. Sini untuk gambarnya, garis tulen. Ini dari programnya sendiri itu per masing-masing program itu untuk membuat sebuah masing-masing bentuk bidangnya.
Sini untuk yang pertama itu membuat kanvas kosong atau backgroundnya itu, yang kedua untuk garis line untuk gambar yang pertama itu yang berbentuk line atau arrowhead line, tiga gambar garis panah, gambar persegi dan lain-lainnya, hingga ke gambar yang terakhir itu yang bintang. Mungkin itu saja penjelasannya mengenai penugasan dari praktikum. Selanjutnya itu ada sebuah tugas untuk membuat program saya sendiri, dan di sini untuk ketentuan tugasnya tuh ya, ini untuk tugas video project, dan di sini ada berbagai pilihan project dengan soal cerita. Di sini saya akan memilih salah satu untuk dari soal cerita ini dibuat sebuah program yang dapat dijalankan secara keseluruhan. Dan di sini saya memilih untuk soal nomor 4, yaitu foto booth festival kampus. Jadi untuk soal cerita itu panitia festival kampus ingin membuat foto booth digital sederhana, dan kita disuruh untuk membuat aplikasi yang dapat menangkap foto dari webcam. Jadi kita nanti program kita setelah jalannya akan membuka webcam, dan yang B menerapkan filter warna. Dari sebuah webcam itu dapat memilih warna-warna filter dari sepia, cool, warm, dan grayscale. Dan C menambahkan frame dekoratif bertema festival. D menambahkan teks Festival Kampus 2026 dengan font menarik. Dan E membuat strip photo booth. Nanti ada berbagai pilihan seperti untuk yang bentuk vertikal dan horizontal. Dan F menyimpan dengan nama unik berdasarkan timestamp. Dan J membuat monteks semua pengunjung sebagai kenangan. Ya, di sini langsung saja nanti saya akan buatkan videonya, namun tidak bisa on cam dikarenakan webcam digunakan untuk program dari photo booth itu, karena harus membuka webcam, satu webcam, tidak bisa double. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membuka project saya, project dari soal cerita ini mengenai photo booth. Ini saya simpan di foto booth. Mana? Yang Pasti. ulang foto booth run ya. Nah, itu yang ini langsung aja kita F5 untuk running. Dan perlu menunggu. Nah, di sini kamera tidak terdeteksi, berarti dari OBS perlu saya setting terlebih dahulu. Saya delete, kita remove. Kita coba run lagi.
Nah, di sini sudah bisa tampilan dari ini. Di sini untuk panel foto boothnya dapat kita pilih dari filter warnanya, ada sepia, full, warna, grayscale, intex. Di sini bisa diubah secara langsung sebelum melakukan foto. Di sini saya akan menggunakan grayscale. Dan untuk ini frame dekoratifnya bisa kita ubah juga. Ini film. Dan ini untuk teks Festival Fokus 2026. Dan di sini untuk apa kayak action dari foto-fotonya tuh ada berbagai macam, dari buat strip dengan syarat harus melakukan 4 foto terlebih dahulu dan dapat membuat montage. Di sini mungkin saya akan menerapkan untuk membuat strip dahulu dengan mengambil foto. Kita ambil dari berbagai filter, dari grayscale, warm, full, enggak ini yang original. Dan di sini kita buka foldernya terlebih dahulu untuk fotonya. Dan ini sudah terlihat. Ini nih temen gue yang pakai suara Kita hapus terlebih yang main dahulu. suara kemarin. Nah, ini untuk fotonya sendiri. Kalau kita lihat sudah sesuai dengan filter yang kita Nah, pilih ini beneran di motek ini webcam. udah limba Di sini soalnya langsung limba. kita buat strip 4 foto dan strip sudah tersimpan. Bisa kita buka dalam folder. So Di sini itu langsung dia. dia akan membuat strip secara vertikal dengan filter yang sudah kita pilih tadi dengan foto-foto yang sudah dilakukan. Dan di sini untuk membuat montage. Dan ini untuk montage-nya sudah dapat buka di sini. Mungkin itu dari project saya. Dan di sini untuk programnya sendiri, Orang jadi maniak. dan mungkin itu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.